ternyata kalau dia lagi following Starmon. Tapi nanti ya masih panjang. Kita lihat dulu untuk banning dari Aura. Ruby? Ruby bisa juga. Oh, Rafaela. Rafa. Ada Natalia sebenarnya. Oke. Langsung. Natalia di ban. Langsung. Oke. Langsung. Band-bandan dari RRQ sih masih plek-jiplek sama yang tadi loh di game pertama. Iya, karena Rafaela di ban ini rata-rata Rafaela kan bisa open kan, Iya. bisa ngelihat nge-reveal posisi dari Natalia, direspon, nge-ban Natalianya. Langsung ya. Oke. Oke, dan lagi banning mau kemana nih ya? Serba nanggung, serba salah. Cuman memang untuk hero dari RQ ini tiga adalah hero yang tipis. Ya, Uranus kah akan di-ban lagi? Iya, saya suka Ruby. kalau Uranus. Uranus oke, tapi Uranus masih bisa ditahan dengan Esmeralda. Tapi Uranus ini bakal nge-buying time untuk Beatrix-nya ngasih damage. Buat Yves-nya juga nanti dari belakang. Yuzong. Mana Yuzong? Is banning. Oh. Apa yang akan diambil ini? Your team is picking. Link diambil juga. Aulus? Aulus sudah ya? Udah. Yin. Gimana nih Yin nih? Yin Baik, nyulik salah satu juga masih oke sih. Kalau dapat. Tapi ya kita nantikan buat Aura yang suka memberikan kejutan untuk fase draft. Dan sambil menanti nih mereka kurang Minotaur sih bijak. kalau aku nih kayaknya. Minotaur sih kalau Kok aku nih. pengen digi ya? Ya, ngeliat digi aku ya? Minotaur sih. Oh, yang Mihai bilang ya. Iya, Numen Fury-nya Minuan Fury-nya bakal ngancurin banget nih. Mengganggu. Bakal kena nggak? Bakal ngefek. Kalau kita tahu kan, Sanguine Claw itu nggak ngefek ke Yves. Ya nggak kegeser ya dia. Kena knock up soalnya. Minuan Fury ke knock up. Knock up. Ngefek nggak? Ngefek. Ngefek ya harusnya ya. Uranus ternyata. Your team is diambil. picking. Uranusnya dipakai Aura. Ingat Ini ya, bisa ini jadi bisa jungler tuker ya. ya. Betul. Ini tuh bisa dia. jadi jungler loh. Udah pingsut, sweet dah. Bisa jadi jungler juga, Esmeraldanya bisa ke jungle. Esmeralda bisa Esme juga. bisa jungler. Uranus bisa jungler. Ya, bisa lah pokoknya kalau Aura kan saya dari minggu keberapa itu bilang kalau Aura sedang beden pick saya tidak mau ikut-ikutan. Bebas. Dan sekarang ya, di game yang kedua ini pick dari Aura adalah hero-hero yang sangat sustain untuk menerima damage. Yap. Semua menerima. Tapi kasihnya Nah itu dia. fokus ke Lilia. Mereka masih nyimpan satu sih untuk Mereka harus ada damage-nya. satu damage lagi sih Om. Betul, satu damage yang terakhir nanti yang masih belum Lilia nggak terlihat. cukup. Your team is picking. Ruby direct bocor nih. Wow, Esmeralda. Bocor sih. Direct XP tuh. lanernya. R7 akan menggunakan direct. Ya, Waduh. mau lawan Uranus, mau lawan Esmeralda. Bocor. Direct adalah jawaban. Direct adalah jawabannya. Untuk landing phase ya. Tapi untuk team fight, nah ini nggak tahu nih buat directnya. Nggak kena sekali skillnya. Dia bakal di tengah-tengah. Langsung Assalamualaikum itu mah. Langsung Assalamualaikum. Hilang biasanya. Disambut langsung di balaikum salamin belum. Langsung hilang tuh biasanya Bude. Tapi satu hero terakhir dari Aura ini yang akan menentukan segalanya sih buat Popol? mereka. Popol Kupa. Itu bisa sih, DPS kan. Nggak bergantung sama skill juga. Dan rupanya Editnya ternyata di Aura ya. bukan- Tebel banget ini mah. Ini semuanya tebel, oke. Bicara soal tebel, yes. Tapi dari damage-nya, no. Masih belum terlihat. Buat damage-nya ya. berarti ini akan jadi Esmeralda jungler. Atau edit jungler. Atau ada jungler. Oh iya, dia bisa dibuild ke damage juga sih. Dia kan dia marksman tank. Iya, Bisa. bisa ya. Bisa. Malah saya pusing berasap nih. Coba. Oke deh, kalau begitu sayup-sayup suara dari Araki Kingdom pun sudah mulai Oh. terdengar. Coba lihat Hai-nya akan menggunakan Uranus. ternyata. Sementara untuk Araki Oshi sudah siap juga dengan line up-nya, dengan hero-nya. Yang pasti mereka sudah siap juga untuk mengamankan game yang kedua. Apakah Aura Fire akan memberikan game kedua ini untuk RRQ Oshi? Atau skor akan menjadi 1-1? Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saksikan aja di game yang kedua. Jadi buat kalian yang di rumah, dimanapun kalian berada, bisa langsung nongol di kolom komen dengan hashtag FIFA RRQ ataupun Aura Fire. Langsung aja ramen. Yes, dan kedua tim sudah bersiap. Inilah dia game kedua Best of 3 Series. Aura sudah menempati posisinya mereka. Dan begitu pula dengan RRQ. Scalar yang memakai Beatrix. Ini adalah hero signature dari Scalar di MPL season yang ke-8 Om. Iya, dan oke. Hey, Kita tahan dulu sekarang. ada game pause ternyata ya. Yes, Iya. game pause.
Dan Hai yang pakai Uranus ini juga jadi satu jungler yang gak perlu takut apapun. Iya. Dia sustain, dia kuat. Mau di ganking juga pun gak akan panik. Ya, gak bakal panik karena tebel-tebel banget. Tadi kita lihat udah ada Esmeralda, udah ada Uranus, udah ada Edith, udah ada Chow. Semuanya tebal-tebal. 4 ini ya udahlah. Ada tembok beton, besi. Tapi jawabannya ada di D-Rod kan. Nah, D-Rod itu dia. yang menang landing phase. D-Rod bakal ngebocorin, ada Beatrix juga, ya kan. Kalau memang Beatrixnya mendapatkan, ya free hit loh. Free hit dari belakang. Oke. Dan sisanya ya pasti tinggal nunggu untuk Hayabusa masuk atau Ruby-nya nanti yang sustain buat nahan sementara. Oke. Sementara teman-teman yang lain ngasih damage dari sisi belakang. Nah ini dia ya, gamenya sudah bisa kita lanjutkan kembali. Semuanya sudah melihat bahwa permainan RQC di game yang pertama mereka cukup santuy di menit-menit awal sampai di menit turtle. Yap. Kalau sekarang Aura masih menunjukkan permainan agresifnya dari awal maju ke area depan dan 4 member dari Aura Fire sudah terlihat di area Reaper. Oke, Fluffy masih dengan Esmeraldanya. R7 kali dengan Dairot pastinya akan sangat bocor sekali. HP yang dimiliki oleh Esmeralda. Facehugger di area mid. Ada Violence yang terus-terusan memberikan gangguan juga. Sementara untuk Facehugger harus balik. Ya, disiksa pakai Void Crystal. Dua-duanya pulang kampung. Pulang Bude. Iya, ke Harus base. recall Ini dulu. siksa menyiksa, tapi RRQC belum ada yang pulang kampung nih. Masih bertahan juga di area laningnya. Dan untungnya Aura Fire ketika mereka recall, wave minionnya udah tersapu bersih. Sehingga mereka nggak akan rugi banyak dan melakukan pergerakan kali ini di area atas. Godiva dengan Edith yang dimiliki maju ke area depan. Sementara Violence Flicker kabur dan menghindari skill shot dari Godiva. Ada miss moment, ada miss yang dilakukan oleh pemain dari Aura Fire. Sementara untuk Fluffy-nya tidak ada darah yang jauh lebih banyak. Hanya ada 1 bar HP tadi yang dimiliki. Untungnya dia masih punya Frostmourne Shield. Bertambah lagi shieldnya tapi high. Again and again masuk ke dalam area dari RQC untuk mengamankan langsung karena monster jungle-nya. Dengan Donald Wolfking aja udah bisa mematahkan banyak sekali yang dimiliki oleh tim Aura Fire. Tapi Aura belum berhenti di situ. Mereka terus-menerus memberikan pressure ke area tengah, ke area atas. Dan sekarang Fluffy di area bawah yang gak punya flicker. Informasi sudah didapatkan tapi R7 posisinya terekspos. Maju ke depan, Polisa pun menutup. R7 dan First Blood di tangan Aura Fire. Wow, again and again seperti di game yang pertama. Ada First Blood yang dimiliki oleh Aura Fire. 4 orang mendadak langsung hadir dan sekarang turtle-nya udah mulai dicolek. Ada Godiva siap untuk ngebadanin rekan-rekannya. Violence seorang diri tapi cukup berani. Ada Clay berusaha untuk maju dengan Void Blast-nya mencicil-cicil. Dan sekarang turtle-nya menjadi milik dari Aura tanpa adanya gangguan. Ya, dan mereka bisa ngedapetin banyak sekali keuntungan dari rotasi yang mereka lakukan. Ke area bawah, ngedapetin R7, langsung bergerak ke area turtle pula. Jadi kayak mulus banget untuk Aura Fire di early ini. Nih gimana ya untuk early-nya. Oke, Aura dengan sosok-sosok tebalnya memegang nih Om. Iya, dan aku bisa bilang dari Aura ya, kalau mereka mau lebih lead out, mereka harus jalan bertiga seperti tadi. Oke. Jalan bertiga terus-terusan karena mereka adalah hero yang sustain. Dari segi damage yang ini akan di-cover dengan kuantitas yang dimiliki oleh hero dari Aura Fire. Yap, walaupun untuk Hayabusa masuk juga ini akan pasti damage-nya akan terbagi dan mereka adalah sosok yang tebal-tebal pula. Ya udah, harusnya akan ada harusnya selamat ya, harusnya ekspektasinya. Ekspektasinya Tapi adalah kita nggak damage tahu. bakal dibagi. Iya, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di lapangan karena untuk sekarang Fluffy-nya lebih memilih untuk langsung Palistar Moon ke arah belakang daripada dia lompat langsung ke arah 2 orang yang ada di depannya. Yes, karena sekali lompat juga pasti akan ada Shadow Kill dan juga Abyssal Strike yang bisa dilesatkan nanti oleh R7. Langsung bocornya kali 2 lah itu pokoknya. Bocor banget pokoknya Bude. Ya. Dan rotasi lagi dan lagi seperti yang Wawo juga bilang, bergeraknya nggak boleh cuma 1-2, tapi langsung aja di area atas. Hai, maju terlalu jauh, membuat dirinya makan damage dari area turretnya dari pemain Ararkius. Faro HP memilih untuk kabur. Oke. Tapi ingat juga untuk Hai ya, karena dia tidak punya satu purify dan sekarang Rio Lopez langsung dibuka begitu aja. Ini dia langsung menghilang dengan sangat cepat. Ada R7 yang langsung dibalaskan 2 kali dia udah langsung menghilang, tapi Kabuki nggak mendapatkan siapapun. Violence yang berusaha untuk mundur ke bagian belakang. Skylarnya free hit, nikmat banget. Ada Shadow Kill juga yang dikeluarkan. Bahkan untuk kali ini ada beberapa pemain dari RQC yang langsung diamankan begitu aja. Dan sekarang Lilianya pun langsung menyusul ke arah rekan-rekannya dan Skylar dikejar habis-habisan, tapi masih ada backupan lagi dari Clay dan gagal sudah untuk Fluffy. RRQ bisa mendapatkan banyak sekali. Tapi kalian bisa ngedapetin diskon 50% dengan membeli kombinasi itu. Iya, Garuda Splash. Nikmat banget. Udah dapat minuman sugar, dapat tiket yang didiskon pula. Fluffy, R7. Ini dari tadi memang ya. Terus-terusan aja. Yang satu damage-nya gede, yang satu tubuhnya tebel.
Yes, jadi masih pertukaran yang berimbang sebenarnya untuk Yoi. Arki Hoshi juga. Jadi masih reset tadi karena kemenangan dari point kill. Bagi Arki Hoshi dan Aura Fire, mau gak mau mereka harus menang jumlah dulu untuk di early. Oke. Nih dari Uranusnya nggak punya Purify. Sekalinya masuk ke dalam satu ammo pendant yang dimiliki oleh Ruby. Akan sangat berbahaya sekali dan sekarang deretan pemain dari kedua tim ini udah mulai mendekat dan final countnya berhasil diamankan juga oleh Hai, oleh Aura. Mereka langsung mundur teratur tapi Godiva numpang lewat doang. Ada Albert langsung maju ke bagian depan langsung di smackdown begitu aja tapi sekarang Godivanya berhasil langsung didapatkan dan bahkan R7-nya mulai maju ke bagian depan bersama dengan Hayabusa yang dimiliki oleh Albert tapi Hai berusaha ngebadanin juga karena rekan-rekannya karena ada facehugger yang harus dilindungin. Ya, mereka menghitung segalanya dengan Earth Shatter yang udah dibuka. Gak ada lagi yang bisa nge-cancel. Masuk area belakang dan sekarang Violence dalam bahaya. Kabuki, The Way of Dragon Corner ke arah Violence. Violence jatuh bang tapi dibalas oleh Skylar dan juga Albert. Shadow Kill di pop-up semuanya. Dan satu untuk satu. Wow, Romer ditukarkan dengan XP Laner Om. Yes. Dan Lebih Hai, wow, Hai-nya mulai maju meledak sudah. Tapi belum cukup damage untuk menghilangkan ke arah Skylar. Yes, pastinya kerugian tadi ya waktu Romer ditukarkan juga dengan si Gold Lane. Gold Lane tadi ya Kabuki. Iya, itu Kabuki tadi Gold Lane-nya. Jadi sayang banget bagi Aura Fire. Dan mereka harus tetap bersabar dulu. Tahan sampai itemnya jadi karena ini BOD-nya sudah dipegang oleh si Skylar. Nah itu dia tuh. Sekalinya dapat free hit, aduh. Kelar. Mau ngedekat juga udah sulit. Ada Wesker yang dimiliki nih. Satu shotgun ya bisa aja masuk ke dalam tubuh siapapun yang mau mendekati ke arah tubuhnya nih Bude. Ya, dan di menit ke-6 ini tentu semuanya akan maju ke arah depan dengan adanya I'm Open dan Fluffy berhasil kabur dengan adanya flicker yang on point. Flick out dan Arki Hoshi nggak bisa untuk nge-burst down Fluffy. Fluffy masih bisa kabur tapi dengan adanya dominasi Arki Hoshi yang terlihat di area turtle yang saat lagi akan muncul tentu akan menarik perhatian dari Aura Fire pula. Oke. Peperangan harusnya bakal kejadi sih. Nah ini dia nih, udah mulai tubuh dia ada tadi sebuah Phantom Shuriken. Dan bahkan sekarang editnya berhasil langsung diamankan juga. Skala langsung menyusul juga ke arah satu pergerakan yang dimiliki oleh Facehugger. Facehugger-nya menghilangkan sangat cepat. Fluffy-nya menjadi korban tambahan dan Hai langsung menghilang. Dengan Shadow Kill yang begitu menyakitkan dikeluarkan oleh Hayabusa. Disapu bersih di area bawahnya selagi Kabuki melawan split push di area top lane. Berusaha untuk mengimbangi hal yang sudah mereka kehilangan. Lalu mencoba untuk nge-trade sesuatu, menukarkan dengan satu objektif di area atas. Tapi bayarannya mahal banget. Di area bawah, ini RRQ dia masuk, Godivanya hilang, lalu flickernya digunakan. Banyak sekali yang semuanya pada nggak bisa kabur gitu dari RRQ. Yes, dengan adanya real world manipulation juga ya tadi ya. Void Crystal langsung jadi bukan real world manipulation. Membuat hero melee dari pemain Aura Fire. Ini mereka bakal sulit karena melee-nya ini udah Lengket. Iya. dan empat-empatnya close range. Close range. Tidak ada purify juga di dalam tubunya. Flicker semuanya kan itu coba lihat. Dan kayak skillnya pun terbagi secara rata. Jadi damage-nya untuk semuanya kedapetan dari Aura Fire tadi. Oke. Aduh Kabuki sepertinya salah tendang terhadap tubuh dari Skylar. Dan real one langsung dikeluarkan begitu aja. Wow. Begitu menyakitkan damage yang langsung dikeluarkan. Tapi Fluffy-nya berusaha untuk maju ke depan dan juga melindungi karena rekan-rekannya. Namun R7 terus memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan. Dan sekarang Araki Hoshi masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Aura. Mereka mulai menginvasi, mereka mulai menjajah, mereka yang menginginkan ke arah Purple Buff dan Godiva beserta dengan Hai yang hanya bisa melihat dari kejauhan. Dan keduanya nggak ada yang punya retribution. Dan selagi itu mendominasi di area tengah RRQ. Ada Polisar yang dikeluarkan oleh Fluffy, kabur flicker dan mencoba untuk mengamankan dirinya. Selagi turret di area tengah sudah diratakan oleh RRQ. Semakin luas lagi map control dari RRQ. Setelah mereka kehilangan satu, mereka nuker juga nih. Bermain objektif dari RRQ. Sama-sama kehilangan 2 turret dan RRQ. Mereka kehilangan di area bawah. Semakin kita lihat keduanya sama-sama bermain objektif gaming. Nih sama-sama kehilangan satu outer turret di area mid, central turretnya berarti sama-sama hilang udah nih Om. Ya, dan juga fun fact dari Grab sendiri adalah Aura Fire menghindari Lancelot. Yap. Jadi rata-rata mereka lah yang melakukan banning terhadap Lancelot itu sendiri. Karena terlihat draft mereka lebih prefer untuk menggunakan hero yang sangat sustain. Sangat tebal untuk menerima damage. Nih sekarang dari Aura, ketinggalan networknya. 3.600, padahal tadi mereka udah berusaha untuk memimpin dan mereka berhasil untuk memimpin. Iya. Tapi sekalinya team fight dilakukan oleh Araki Hoshi dan ada Clay di sana dengan satu real world manipulation. Kayak kocar kacir langsung nih Bude. Ujuk-ujuk ya, RRQ sih pegang kendali lagi nih. Yep. Dari awal yang mereka santuy-santuy, bahkan kayak Aura Fire yang rotasi terus.
Jadi ngelihat Albert yang farmingannya juga cepet banget. Dia udah ngedapetin level 13 lagi nih. Oke. Farming pattern Albert gak terhentikan. 9 assist, 1 kill. High-nya ketinggalan sekarang level 11. Lord-nya menjadi milik dari Arkeosi tanpa adanya gangguan yang berarti. Ya, sini bakal berat banget sih untuk Aura Fire, apalagi mereka tipe-tipe ada hero yang memang harus ada item defense. Ya. Baru nanti buyout ke arah dari damage. Sedangkan Arkeosi damage-nya ini udah full semua. Dan masih ada R7, masih ada Abyssal Strike dari Daron yang bakal bisa habisin hero-hero yang tebel. Oke. Jadi bisa dibilang less damage oke. Tapi kita udah pernah melihat Aura less damage di saat mereka kemarin melawan Rebellion. Oke. Oke, ada kejadian yang mereka mungkin memang bisa membalikkan keadaan, tapi untuk sekarang ini sulit banget yang di depan dia. Ya. Ini damage semua loh. Full semuanya, lihat dari Full itemnya. semuanya. Clay, ada Ice Queen One yang pasti akan membuat hero melee gak bakal bisa kemana-mana. R7 bisa nge-burst down dengan Hunter Strike-nya. Dan juga Albert full damage, Skylar full damage. Tinggal Violence-nya memang nge-defense. Itu coba lihat Skylar siapa yang mau ngeregetin, dia megang shotgun kayak begitu, dia megang Wesker kayak Iya. begitu. Mau robot juga sekalinya maju, malfunction langsung ini mah. Langsung ke ketok magic. Hey. Tapi mencoba untuk melawan sesuatu onward dan juga Earthshatter dibuka. Tapi dengan adanya follow up Aura Fire yang nggak bisa masuk, nggak bisa nge-burst down RRQ. Hoshi membalas dengan counter inisiasi yang sangat manis. 4 member hilang tersesat pelapis seorang diri. Dan RRQ Hoshi akan langsung masuk ke dalam ini. Memiliki Aura Fire disapu di area atasnya dan tengah. Fluffy sendirian berusaha untuk melawan defense. Dan base milik Aura Fire terekspos. Menit 11 RRQ Hoshi mendapatkan kemenangan 2-0 secara mutlak. Dan inilah dia raja dari segala raja RRQ Hoshi yang menaklukkan api dari Aura Fire. Wow. Wow. Win streak yang dimiliki oleh Aura Fire pun berhasil dirubuhkan. Akhirnya naga tunduk di hadapan sang raja bawah. Iya, permainan yang sangat menawan sekali ya. Iya. Dari RRQ Hoshi di game yang pertama mereka agresif, di game yang kedua mereka tambah Ya. agresif lagi. Gila. Dan